wabarakatuh, sahabat Hermina. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Lukman, dalam acara Hermina Podcast. Kali ini episode-nya cukup spesial karena di sini biasanya saya ditemani sama dokter spesialis nih, tapi kali ini saya ditemani oleh atasan saya, jadi saya agak sedikit grogi nih, Dok. Jadi di depan saya sudah ada Dr. Suryani Trinindya Putri sebagai manajer pelayanan medis. Silakan Dokter Suri disapa teman-teman sahabat Hermina, Dok. Hai sahabat Hermina, perkenalkan saya Dr. Suryani atau yang bisa dipanggil Dr. Suri dari bagian pelayanan medis Rumah Sakit Hermina Balikpapan. Oke, karena di sini kita podcast dengan manajer pelayanan medis dengan Dr. Suri, jadi di sini tentu bahasannya akan seputar pelayanan medis ya, Dok. Pelayanan apa aja yang ada di Hermina Balikpapan dan fasilitasnya mungkin, Dok, yang kita bahas. Oke, jadi sebenarnya pelayanan medis rumah sakit itu apa sih, Dok? Mulai dari itu aja dulu nih. Oh ya, pelayanan medis rumah sakit ya sebenarnya yang secara umum ya, pelayanan medis secara tidak langsung adalah fasilitas gitu. Rumah sakit Hermina Balikpapan memang rumah sakit tipe C ya, Dok ya, di Balikpapan. Cuman fasilitas kami sudah cukup lengkap dari segi pelayanan atau pelayanan itu adalah dokter spesialis dan penunjang. Penunjang secara penunjang medis yang istilahnya radiologinya atau penunjang-penunjang yang lain. Oke, kalau misalkan kita ngomong nih, misal saya baru masuk dari lobi Rumah Sakit Hermina Balikpapan, kan itu sudah disambut oleh teman-teman dari front office ya, Dok. Yeah. Nanti yang mengarahkan kalau di sebelah kanan ya, benar ya, Dok ya, itu ada IGD. Nah, boleh, Dok, diceritakan tentang terkait IGD dan poli umum, Dok, dari Rumah Sakit Hermina Balikpapan? Jadi di IGD tentunya rumah sakit IGD kami 24 jam ya, Dok. Pasti ya, Dok ya. Pasti IGD juga kan. Terus di dalam IGD kita punya ponek ya. Jadi ponek itu apa, Dok? Ponek itu buat ibu hamil. Misalnya ibu hamil. Jadi kita ada fasilitas ponek. Jadi ibu hamil kita akan arahkan diperiksa di situ. Jadi khusus sudah ada alat penunjangnya juga. Alat untuk mengukur detak jantung janinnya, dan ada tempat untuk saat mengangkat bayi lahir. Ya, misalnya mungkin tidak sempat ya lahir di kamar bersalin, lahirnya bisa di IGD dengan fasilitas yang sama sudah ada di kamar bersalin. Terus juga ada ruang isolasi gitu ya, isolasi buat penyakit airborne atau yang menular lewat udara ya. Seperti tuberkulosis, ya, seperti itu ya, buat TB. Jadi udah ada fasilitas khusus juga di dalam IGD tersebut. Jadi kalau udah dapat di screening nih pasiennya dengan kecurigaan TB, kita bisa langsung arahkan ke isolasi TB ya, atau isolasi airborne. Terus ada juga ruang transit ya, Dok ya. Ruang transit kami punya. Nah, ruang transit ini apa? Ruang transit ini buat kan pas mungkin ada suatu saat kamar penuh ya, Dok ya. Jadi ada pasien waiting list seperti itu. Nah, kita bisa arahkan pasiennya untuk menunggu di ruang transit. Jadi tetap kita observasi, tetap kita mendapatkan fasilitas ya, Dok ya. Betul, kita tetap makan, pelayanan, perawatan, asuhan, dan terapinya semua masuk di situ. Terus benar di poli umum ya, salah satunya juga ambulan kami adalah poli umum, dan ini letaknya di samping IGD, jadi dekat dengan IGD. Jadi dokter poli umum buat kalau misalnya pasien datang kan kita triase ya, Dok, yang namanya di triase, yaitu kita screening nih, kita identifikasi nih pasiennya itu masuk yang pasien kategori hijau, kuning, merah gitu, atau kategori aman bisa rawat jalan. Ya udah, kalau misalnya pasiennya aman, kita bisa arahkan pasiennya ke poli umum. Gitu. Mungkin sekedar informasi juga, jadi kalau misalnya di IGD Hermina Balikpapan itu kita mempunyai sistem rujukan terpadu ya, Dok. Jadi itu untuk menerima rujukan atau untuk mengirim rujukan. Jadi nanti itu sudah terintegrasi ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi tadi seperti tadi Dr. Suri bilang, di IGD Rumah Sakit Hermina Balikpapan yang pertama ada sistem triase, yang nanti triase itu boleh mungkin teman-teman di googling ya, Dok, apa itu triase. Jadi dia memilah, men-screening apakah pasien ini masuk kondisi penanganan gawat darurat atau tidak. Kalau misalnya tidak ya akan kita arahkan ke poli umum. Betul. Yang kedua ada ponek untuk ruang periksanya ibu hamil. Yang ketiga ada isolasi airborne. Itu adalah untuk ruangan tersendiri untuk mengisolasi pasien-pasien IGD dengan keluhan terkait pernapasan dan pasien-pasien yang beresiko menularkan ya, Dok, secara udara seperti itu. Mungkin kalau poliklinik itu apa, Dok? Bedanya poliklinik spesialis, eksekutif itu apa? Ya,
kalau di lantai 1 selain IGD ada poliklinik spesialis sih dok ya. Poliklinik spesialis memang untuk kita tujukan untuk pasien-pasien dengan jaminan BPJS, JKN ya, jaminan kesehatan nasional ya. Kami fokuskan di lantai 1 semuanya. Di situ dengan dokter-dokter spesialis yang kami punya. Di situ pemeriksaannya di situ dan penunjang medisnya kan juga di lantai 1 seperti itu. Di lantai 1 mungkin lanjut ke penunjang medisnya dok. Boleh dok, silakan. Ya, jadi di lantai 1 itu ada laboratorium, ada radiologi, terus ada patologi anatomi, sama kita juga punya bank darah. Bank darah, oke, keren banget nih sudah punya bank darah. Iya, punya bank darah sendiri. Oke dok, jadi mungkin di lantai 1 bukan cuma sekedar pasien JKN ya dok, tapi ada juga pasien eksekutif yang kita tetap melayani di lantai 1 ya dok, seperti pasien-pasien yang memiliki ingin konsul ke spesialis tertentu yang ruangannya harus khusus. Seperti, jadi kayak paru seperti itu ya dok, atau mata itu memang masih di lantai 1 ya. Benar, jadi memang masih di lantai 1 karena memang masih fokus ya. Di paru kan ada butuh penunjang ya, maksudnya segala macam. Kliniknya juga dia butuh X house gitu ya. Terus mata juga butuh ruangan yang besar. Jadi untuk mata dan paru masih di lantai 1. Oke, tadi dokter menyinggung nih dok terkait pelayanan penunjang. Penunjang di sini kita ada bank darah yang berarti menandakan kita lebih safety nih dok ya. Kalau misalkan ada sewaktu-waktu pasien kita di ruang perawatan atau di IGD atau di poli misalkan memerlukan darah dengan cepat. Jadi kita punya nih stok penyimpanannya seperti itu. Terus ada juga lab PA ya dok. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu lab PA itu adalah lab patologi anatomi yang digunakan untuk melihat sel betul. Jadi punya benjolan ya, kalau misalnya janin jinak apa ganas ya gitu, kita bisa lihat di bawah mikroskop dan ada dokter spesialis yang bisa menegakkan istilahnya. Jadi labnya bukan sekedar lab saja ya dok, tapi kita bisa juga tindakan oleh dokter spesialis patologi anatomi. Oke. Kalau untuk radiologi nih dok, nah ini radiologi cukup menarik nih dok menurut saya karena memang banyak alat-alat yang bisa kita lakukan untuk pemeriksaan penunjang. Apa aja sih dok yang dipunyai oleh Rumah Sakit Hermina Balikpapan? Ya, radiologi cukup lengkap ya dok ya. Jadi ya itu saya bilang Hermina Balikpapan itu tipe C, tapi penunjangnya udah cukup lengkap untuk tipe C gitu ya. Kami punya USG 4D, kami punya panoramik buat gigi dan CT scan ya, CT scan juga kami punya. Terus untuk penunjang yang lain mungkin ini adalah bagian radiologi, cuman dia tempatnya bukan di radiologi ya, misalnya seperti USG vaskular, ada echo ya buat dokter jantung. USG jantung ya, USG jantung. Nah, USG vaskular kita kan punya juga bedah toraks kardiovaskular, itu biasanya digunakan juga buat pasien-pasien cuci darah yang mau pasang akses gitu ya kan, kita punya semua penunjangnya buat menunjang dokter spesialis tersebut buat pemeriksaan lebih advance gitu. Oke, jadi mungkin selain alat-alat yang disebutkan dokter Suri, kita juga di poliklinik ada pelayanan penunjang lainnya seperti ada endoskopi THT ya dok? Iya betul. Ada endoskopi THT, ada uroflometri. Jadi uroflometri itu dia untuk mengukur pancuran dari air seni. Sama yang ketiga kita ada spirometri ya dok untuk benar spirometri. Mengukur fungsi paru. Oke, kalau di poli eksekutif dok? Poliklinik eksekutif ada di lantai 4 ya dok ya. Di lantai 4 ini untuk pasien-pasien dengan jaminan asuransi dan pribadi ya. Sebenarnya sama saja dokter spesialis. Tidak ada diskriminasi ya dok sebenarnya dalam pelayanan. Cuman ya tempatnya saja. Ya tempatnya, terus suasananya mungkin ya. Dokter spesialis tetap sama, penunjang yang didapatkan juga sama. Cuman memang keunggulannya adalah one stop service ya. One stop service adalah di mana pendaftaran obat, laboratorium, semua ya, penunjang laboratorium ya, itu dilakukan di satu lantai. Gitu. Jadi nggak perlu turun naik ya dok? Betul, nggak perlu turun naik seperti itu. Oke dok, kalau gitu kita lanjut. Tadi udah kita bahas IGD dan poliklinik, selanjutnya kita bahas di ICU. Nah, ini buat pasien-pasien critical illness, kita biasanya dari dokter IGD kalau misalnya memang perlu untuk rawat dengan observasi khusus, kita rawat di ICU. Nah, ICU itu apa dok?
Intensive Care Unit. Nah, itu kepanjangannya itu. Kalau untuk dalam bidang pelayanannya seperti apa, Dok? Iya, namanya sudah ruang intensif kan berarti buat pasien-pasien kritis atau pasien-pasien sakit berat gitu ya. Di ICU kita bedakan dengan kategori umurnya ya, Dok ya. Ada ICU ruang intensif dewasa, ruang intensif anak atau pediatri, sama ruang intensif bayi. Ya, atau ICU, PICU, NICU. Nah, kami punya semua, Dok. Gitu. Terus juga ada ruang isolasi ICU ya, pasien-pasien dengan tadi mungkin dari IGD isolasi airborne tapi kok kondisinya nggak stabil, kondisinya tidak stabil, tensinya jelek dan segala macam. Nah, itu akan di ruang ICU juga tapi di ruang isolasi. Dan kalau di ruang intensif atau ICU ini kita penanganannya seperti biasa lebih ketat ya, Dok ya. Jadi pemantauan terhadap pasien, pemberian obat-obatan, juga kondisinya juga lebih bagus gitu, Dok, lebih rutin seperti itu. Terus, Dok, di ICU kita kan ini punya alat HD ya, Dok? Iya, betul. Jadi alat HD, kenapa kok ada alat HD sih, Dok, di ICU? Iya, jadi buat pasien-pasien yang misalnya gagal ginjal tapi tidak stabil gitu. Sebenarnya kita punya HD ruang hemodialisa dan itu berdekatan dengan ICU gitu. Tapi lebih baik amannya kan ada ruang ICU dengan ada mesin HD-nya langsung. Jadi udah bisa kita terpantau, kita monitoring dan observasi gitu ya secara langsung tuh gitu pasiennya. Karena ya salah satunya mungkin obatnya adalah pasien tersebut adalah HD ya, gitu cuci darah ya, Dok? Betul, atau cuci darah tersebut. Jadi kita punya satu ruangan sendiri untuk pasien HD yang tidak stabil gitu kondisinya. Kalau ruangan HD-nya sendiri, Dok, isinya ada berapa tempat tidur, berapa mesin? Mesin HD hemodialisa ini salah satu unggulan kami juga ya, Dok ya. Kami punya 8 mesin dan rencananya akan pengembangan menjadi 14 mesin ya di tahun ini insya Allah. Terus dan perawat kami sudah tersertifikasi dan ada dokter sertifikasi HD juga. Itu jadi udah memenuhi persyaratan untuk ya HD istilahnya seperti itu. Kalau yang sekarang berarti mesin HD-nya ada 8, nanti untuk pengembangan rencana kita nambah 6 bed ya, Dok? Iya, betul. 6 bed disertai dengan 6 alat, jadi nanti kita dalam satu kali shift hemodialisa atau cuci darah bisa kurang lebih 14 pasien ya, Dok? Iya, benar. Jadi 14 pasien HD karena ini ya, Dok ya, pasiennya tuh meningkat gitu ya. Pasien-pasien dengan gagal ginjal itu cukup meningkat dan usianya juga tidak. Dulu kan kalau kita lihat kita sering tahunya kalau gagal ginjal tuh pasti udah tua udah sepuh gitu ya, Dok ya. Udah kronis banget gitu ya. Sekarang tuh banyak pasien-pasien muda di 30-an itu udah bahkan ada yang masih remaja ya, Dok? Benar, yang remaja ya. Mungkin kan salah satu faktor risikonya bukan hanya dari penyakit ya, tapi bisa juga mungkin memang gangguan bawaan ginjalnya yang tidak bagus seperti itu. Nah mungkin menarik selanjutnya mungkin di podcast kita akan bahas tentang HD gitu. Oh iya, boleh, Dok. Tapi narasumbernya bukan saya, Dok. Nanti akan kita undang mungkin ya salah satu dokter HD kita yang tersertifikasi. Tadi dokter udah sempat singgung masalah connect adalah tempat periksa ibu hamil di IGD. Nah, kalau misalkan kamar bersalinnya nih, Dok? Kalau misalnya di IGD kan sebenarnya adalah pintu masuk pasien ada 2, IGD dan poliklinik gitu. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau pasien yang butuh kamar bersalin, berarti habis dari IGD kita antar ke kamar bersalin. Kamar bersalin kami juga ya dengan fasilitas yang sama ya, Dok, sebenarnya dengan Connect, dengan standar Connect gitu, dan ada bidan yang untuk observasi monitoring ketat gitu ya. Karena kan untuk kamar bersalin sebenarnya ada ruang tindakan. Jadi pasien-pasien tersebut butuh observasi ketat juga gitu. Kalau misalnya nih, Dok, ternyata setelah di kamar bersalin pasien direncanakan operasi seperti itu, berarti proses pemindahannya apakah dia jauhkah tempatnya atau seperti apa, Dok? Enggak, deket banget, jadi cuma sebelahan aja. Jadi kamar bersalin, kamar operasi. Jadi di lantai 2 itu adalah ruang tindakan lah istilahnya ya, dan ruang ICU gitu. Jadi kalau pasien nggak bisa normal, misalnya dia harus operasi, dia tinggal nyebelah aja kamar operasi. Kalau misalnya habis operasi kondisinya tidak stabil, kita bisa transfer ke ICU dengan satu lantai. Jadi tidak memakan waktu dan cepat untuk transfernya juga. Meminimalisir insiden keselamatan pasien seperti itu ya, Dok ya? Betul. Jadi di lantai 2, kalau tadi di lantai 1 ada IGD dan poliklinik, di lantai 2 ini ada
ICU atau ruang intensif, yang kedua ada ruang kamar bersalin atau VK, yang ketiga ada OK atau kamar operasi. Ada HD benar. Ya, oke. Kalau ruang perawatannya sendiri dok, seperti apa? Ya, ruang perawatan di lantai 3, 4 ya dok ya, nanti yang baru di lantai 5. 3 itu ada ruang perawatan ibu dan ruang perawatan anak ya, jadi satu lantai gitu. Jadi difokuskan ya ibu-ibu habis melahirkan dia bisa transfer ke lantai 3 untuk ruang perawatan ibu. Atau mungkin kasus ginekologi yang lain ya dok, misalnya seperti kuret atau abortus seperti itu ya dok, iom gitu-gitu ya dok. Iya, terus lantai 4 ada ruang perawatan umum gitu ya. Perawatan umum berarti ya pasien-pasien penyakit dalam, pasien-pasien bedah, pasien penyakit saraf gitu ya. Itu difokus di ruang perawatan 4, di lantai 4 yang ruang perawatan umum. Gitu. Terus yang di lantai 5 nih dok, baru pengembangan adalah ruang perawatan eksekutif. Bedanya ruang perawatan di eksekutif di lantai 5 yang baru ini dengan ruang perawatan sebelum-sebelumnya apa dok? Ya, sebenarnya ya sama aja sih dok ya, secara pelayanan gitu ya. Mungkin yang kita berikan sama ya dok? Betul, pelayanan. Tidak melihat jaminan? Tidak. Pelayanan pasti tetap sama, asuhan keperawatan, asuhan medis tetap sama kita berikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Cuman fasilitasnya ya, ada yang dalam eksekutif, fasilitasnya ya pasti lebih istilahnya lebih baik kalau istilahnya mungkin. Fasilitas dari segi ruang perawatannya, terus dari segi perawatnya service excellent-nya, jadi bisa kita banggakan juga untuk ruang perawatan eksekutif. Oke, jadi buat teman-teman sahabat Hermina, saya sempat ngintip nih dok ke lantai yang baru di lantai 5, memang furniturnya segala macam, terus juga fasilitas lain-lainnya itu memang sangat diacungi jempol sih dok. Oke, jadi sahabat Hermina, mungkin tadi sekilas ya dok terkait pengenalan pelayanan-pelayanan yang ada di Rumah Sakit Hermina Balikpapan. Jadi tadi di lantai 1 ada IGD dan poliklinik, di lantai 2 ada HD atau hemodialisa dan cuci darah, ada VK, ada OK, kamar bersalin dan kamar operasi. Saya kebiasaan pakai bahasa ini dok. Setelah ini dok rehab medik. Oh iya, setelah intensif ada rehab medik juga ya dok di lantai 2. Rehab medik itu apa dok? Ya, jadi ini salah satu layanan rawat jalan ya dok ya, rehab medik, rehabilitasi medik, fisioterapi sama klinik tumbuh kembang ya. Jadi kita kan kalau misalnya kita punya dokter spesialis kedokteran fisik rehabilitasi, ada 2 nih. Jadi fisioterapi kalau misalnya dokter kayak saraf kejepit ya, atau setelah stroke, post stroke kayak gitu. Nah itu kita punya juga fasilitasnya, misalnya buat biasa panas-panas atau ada aliran listrik kayak gitu, kita punya fasilitasnya. Dan untuk klinik tumbuh kembangnya itu lumayan sebagai salah satu layanan ambulan Hermina juga gitu. Kami punya pelayanan klinik tumbuh kembang buat anak-anak mungkin atau dewasa juga sebenarnya bisa. Untuk anak-anak yang mungkin ada hiperaktif gitu ya, ada keterlambatan berbicara seperti itu, kami punya terapisnya, punya terapi bicara, punya terapi okupasi. Nah, di Hermina juga punya. Oke, jadi sangat lengkap sekali ya dok. Iya. Selain penunjang-penunjangnya, pelayanan-pelayanan dokter-dokter spesialisnya, juga ada pelayanan pendukung lainnya seperti klinik fisioterapi dan klinik tumbuh kembang ya dok. Oke, jadi dari penjelasan dokter Suri ini, saya rasa sangat lengkap sekali nih dok pelayanan di Hermina Balikpapan. Jadi meskipun tipenya tipe C, tapi pelayanan sangat lengkap sekali ya dok. Jadi buat teman-teman sahabat Hermina, jangan ragu untuk mengkonsultasikan diri Anda ke Rumah Sakit Hermina Balikpapan, karena kami sudah didukung oleh pelayanan baik dari dokter, penunjang maupun pelayanan pendukung lainnya yang sudah lengkap ya dok. Oke, terima kasih banyak dokter Suri. Mungkin itu aja dok bincang-bincang kita hari ini. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Hermina.